Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Ibu Lucia Tria Hatmanti Utami SEMM dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan produk kami yaitu dimsum. Sebelumnya saya dan teman-teman akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Arif Prasetya dengan NIM 2022008067. Perkenalkan, nama saya Nadia Ega Pramesti dengan NIM terakhir 074. Perkenalkan, nama saya Ketut Aldo dengan NIM akhir 064. Oke, perkenalkan nama saya Legiman dengan NIM terakhir 065. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Berikut ini tujuan dari kelompok kami. Yang pertama, memahami mengapa kita memilih nama produk dimsum chicken. Yang kedua, memahami tahapan pemasaran. Yang ketiga, memahami tentang analisis segmentasi, targeting, positioning dalam produk yang kita tawarkan. Yang keempat, memahami bagaimana bauran pemasaran dalam produk dimsum chicken. Yang kelima, memahami bagaimana bauran promosi dalam produk dimsum chicken. Dan yang terakhir, nomor 6, memahami value yang kita dapatkan dalam produk dan untuk konsumen. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Nadia. Materi yang pertama adalah alasan memilih nama produk. Produk kami dinamai dimsum chicken karena produk tersebut menggunakan daging ayam sebagai bahan utamanya tanpa ada campuran varian lainnya seperti udang dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tahapan pemasaran yang dilakukan. Yang pertama, riset pasar, yaitu kita harus memahami tren saat ini tentang kesukaan atau keinginan konsumen mengenai produk dimsum yang kita tawarkan. Seperti konsumen lebih suka makanan dimsum dengan dikukus. Yang kedua, branding, membangun brand image yang kuat dan membedakan produk dimsum chicken dengan pesaing lain, misalnya dengan memberikan nama yang unik dan desain kemasan yang menarik. Yang ketiga yaitu analisis STP, yaitu menganalisis segmentasi, targeting, dan positioning. Yang keempat yaitu strategi pemasaran. Strategi kemasan. Produk dimsum kami menggunakan kemasan produk dengan menggunakan mika dan tusuk roti serta di atas mika terdapat stiker. Strategi harga. Menentukan strategi harga yang kompetitif namun tetap menguntungkan seperti membedakan antara membeli per pieces dan per box. Yang kemudian strategi distribusi, menentukan saluran distribusi yang efektif, seperti menjual langsung ke konsumen, bekerja sama dengan toko atau warung, dan berjualan secara online. Strategi promosi, melakukan promosi produk dimsum chicken melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram untuk menjangkau target pasar. Yang selanjutnya yaitu analisis segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama, analisis segmentasi. Analisis segmentasi terdapat segmentasi geografis. Yang pertama, lokasi. Lokasi dimsum dari kelompok kita ditujukan untuk konsumen di wilayah Yogyakarta, lebih spesifiknya di daerah Berbah, Prambanan, Kalasan, dan daerah kampus FEUST. Kebiasaan makan lokal. Produk dimsum kita dibuat di rumah. Konsumen bisa langsung datang ke rumah ataupun bisa memesan melalui Instagram dan WhatsApp, nanti akan dikirim ke rumah konsumen ataupun bisa COD. Yang kedua yaitu segmentasi demografis. Produk dimsum kita bisa dinikmati oleh berbagai kelompok usia, dari anak-anak hingga dewasa, tetapi biasanya lebih diminati di kalangan orang dewasa, remaja, dan keluarga. Produk dimsum kita bisa dinikmati oleh laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya ada segmentasi berdasarkan perilaku. Yang pertama, penggunaan produk, di mana konsumen yang menyukai produk dimsum akan lebih sering menggunakan dimsum sebagai cemilan sehari-hari atau mungkin menjadikan dimsum untuk pilihan makanan sehat. Yang kedua ada preferensi atau isi. Konsumen lebih banyak menyukai dimsum dengan isi daging ayam dan cara mengolahnya dikukus, tetapi ada juga yang menyukai dimsum dan cara mengolahnya digoreng. Selanjutnya targeting. Yang pertama usia, di mana segmen pasar yang cocok untuk produk dimsum kami adalah semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa tanpa memandang usia.
Yang kedua, jenis kelamin. Dimsum chicken dapat dinikmati oleh semua jenis kelamin dengan rasanya yang gurih. Dimsum ini bisa dinikmati oleh laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, pendapatan. Dimsum chicken ini memiliki harga yang terjangkau untuk dinikmati oleh kalangan pendapatan yang berbeda. Yang keempat, gaya hidup. Dimsum ini dapat dinikmati oleh semua gaya hidup, seperti gaya hidup sehat, gaya hidup praktisi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada positioning. Yang pertama, harga terjangkau. Produk dimsum ini dijual dengan harga yang murah, namun dengan jumlah yang banyak sehingga menjadi daya tarik bagi konsumen. Yang kedua, citra rasa yang unik dan khas. Produk dimsum ini memberikan rasa yang khas dan unik dibandingkan dengan dimsum yang lainnya, dengan menyajikan dimsum dengan mayones dan saus Bangkok. Yang ketiga, bahan yang berkualitas. Dimsum chicken ini dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang premium seperti tepung terigu dengan kualitas yang tinggi, telur ayam, minyak wijen, saori saus tiram, wortel, bawang putih, filet ayam, dan juga kulit dimsum. Bauran pemasaran atau 4P, produk, price, place, promosi. Yang pertama, produk. Produk dimsum yang kami tawarkan berbahan utama daging ayam dengan topping parutan wortel di atasnya. Produk dimsum kami menggunakan kemasan mika dan tusuk kue serta tambahan stiker di atasnya. Yang kedua, price atau harga. Harga produk dimsum yang kita tawarkan yaitu Rp 10.000 per box isi 6. Untuk per pieces dimsum dengan harga Rp 3.000. Konsumen dapat memilih ingin membeli per box atau per pieces. Harga produk tersebut sudah mencakup semua biaya yang terkait dalam produksi dimsum. Yang ketiga, place atau tempat. Lokasi produksi dimsum kami dilakukan di rumah yang mudah dijangkau oleh anak-anak remaja maupun dewasa. Sedangkan untuk distribusinya, penjualan dimsum kita dilakukan secara langsung datang ke rumah atau melalui COD agar dapat memudahkan konsumen dalam membeli dimsum kita. Yang keempat, promosi. Strategi produk dimsum kita dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti posting produk dalam bentuk foto atau video. Untuk tempat pemasaran produk kita dapat membuat poster promosi produk kita, kemudian kita upload menggunakan platform media sosial seperti Instagram dengan nama akun Dimsum Chicken dan melalui WhatsApp. Bauran promosi. Yang pertama, iklan. Cara mengiklankan produk Dimsum Chicken kita melalui platform media sosial seperti WhatsApp dan Instagram dengan cara membuat poster kemudian di-upload di media sosial untuk menarik konsumen. Yang kedua, promosi penjualan. Promosi penjualan yang dilakukan oleh produk Dimsum Chicken adalah dengan membedakan harga penjualan per pieces dan per box. Ketika konsumen membeli per box, harganya akan lebih murah dibandingkan dengan per pieces. Yang ketiga, hubungan masyarakat. Memperhatikan dan merespon umpan balik pelanggan, baik positif maupun negatif. Yang keempat, penjualan pribadi. Suatu proses komunikasi langsung antara penjual dan calon pembeli untuk tujuan merumuskan, mengklarifikasi, dan menyelesaikan transaksi pertukaran. Hal tersebut bisa kita lakukan dengan menawarkan produk kita langsung kepada teman maupun tetangga sekitar tempat penjualan. Oke, selanjutnya di sini ada permasalahan. Yang pertama adalah permasalahan yang kami alami dalam membuat produk dimsum ialah mahalnya bahan pokok yang harus dibeli, seperti contohnya itu daging ayam, karena kami menggunakan daging ayam yang utuh tanpa tulang untuk membuat dimsum sehingga harganya mencapai kisaran 50.000 per kilonya. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu mencari kulit untuk keluaran dimsumnya. Itu lumayan sulit untuk dicari karena kita selalu kehabisan dikarenakan sudah dipesan oleh penjual dimsum yang lain. Lalu berikutnya permasalahan yang kedua yaitu pada saat tahap produksi di mana si kulit dimsum tersebut cepat kering ketika dikeluarkan langsung dari packingnya, sehingga kita harus cepat dalam mencetak dimsum. Jika kulit dimsum kering, maka kulit itu akan pecah dan mengeras dan tidak bisa dibentuk menjadi dimsum. Baik, selanjutnya yaitu
solusi dari permasalahan. Yang pertama, solusi kami untuk bahan pokok yang mahal ialah dengan menambah lebih banyak tepung terigu, tepung kanji, dan telur dalam adonan dimsum supaya menjadi lebih banyak. Lalu untuk kulit dimsum yang sulit dicari, itu kami membeli kulit dimsumnya sekaligus atau dalam jumlah banyak. Kemudian kulit tersebut kami masukkan ke dalam freezer supaya awet, sehingga ketika kita akan membuat dimsum tidak harus mencari kulit dimsum lagi, tinggal ambil saja di freezer. Dan yang terakhir mengenai tekstur kulit dimsum yang mudah kering, ketika dikeluarkan dari packingnya, solusinya yaitu kami mengeluarkan kulit dimsum tersebut satu persatu dari packingnya supaya teksturnya tidak menjadi kering. Selanjutnya ada value dari produk dimsum chicken. Produk dimsum chicken kita menawarkan beberapa nilai yang unik. Dari segi rasa produk dimsum kami menjanjikan kombinasi yang lezat antara kulit luar dimsum yang lembut dan isi dalam dimsum yang diberikan cita rasa yang gurih, disandingkan dengan saus dan mayones yang enak. Produk dimsum kita juga bisa menjadi pilihan makanan sehat bagi semua kalangan karena proses pembuatannya dengan cara dikukus. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Arif. Untuk selanjutnya yaitu lampiran dokumentasi. Berikut adalah contoh foto produk dari kelompok kami. Lalu yang kedua ada poster produk dari kelompok kami. Dan yang ketiga media promosi produk dimsum chicken. Kelompok kami menggunakan media promosi melalui Instagram dan WhatsApp. Jadi kesimpulannya, menjalankan bisnis dimsum ini bukan hanya tentang penjualan makanan, tapi juga tentang membentuk hubungan yang kuat dengan pelanggan dan menjadi bagian dari komunitas kuliner. Dengan tetap berinovasi dan berkomitmen pada standar kualitas tinggi, kami optimis bahwa bisnis dimsum yang kami jalankan akan terus berkembang dan memberikan kontribusi positif terhadap dunia kuliner lokal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.